tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Anak-anak, nilai luhur dalam Pancasila ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada video ini kita akan mempelajari kelima makna sila Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama. Nah anak-anak, sila pertama itu dilambangkan dengan bintang emas. Nah bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Anak-anak, pada sila pertama nilai yang terkandung adalah nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki kepercayaan dan bertawak pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini tentu saja sesuai dengan agama yang dianut serta kepercayaan yang kita miliki. Nah, setiap warga negara Indonesia bebas beragama dan menjalankan kepercayaannya. Anak-anak perlu tahu ada 6 agama di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kira-kira sikap yang sesuai dengan makna sila pertama Pancasila apa saja? Nah, di sini kita akan pelajari yang pertama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita itu harus yakin bahwa di dunia ini itu kita hidup karena Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat. Jadi meskipun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus hidup rukun dan juga bertoleransi. Kemudian beribadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak mengganggu ibadah orang lain yang berbeda agama, menghormati kebebasan beragama dan menjalani ajaran serta menjauhi larangan agama yang dianut. Jadi sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus memiliki agama, percaya kepada Tuhan dan juga menjalankan ajaran-ajaran yang baik dari agama kita dan menjauhi larangan-larangan dari agama kita. Sila yang kedua, ini simbolnya adalah rantai. Anak-anak, bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab serta memiliki kesadaran sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada hati nurani manusia. Anak-anak, setiap manusia harus diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Manusia juga harus memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusia. Jadi kita harus menghargai satu sama lain. Tidak boleh ada yang merendahkan orang lain. Nah, berikut ini adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, kita harus menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Kemudian memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab, seperti memperlakukan dirinya sendiri. Jadi kita harus adil dengan orang lain. Kemudian kita juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, saling membantu, saling tolong-menolong. Kemudian menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban dan kita baru mendapatkan hak kita. Kemudian kita juga harus bersikap sopan dan ramah terhadap siapapun, terutama pada orang tua. Dan yang terakhir, kita harus turut serta dalam kegiatan bakti sosial. Jadi misalnya ikut gotong royong, kemudian ikut membantu berbagai bencana alam. Nah, sekarang sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin, anak-anak. Nah, bunyi sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung makna bahwa sikap dan keyakinan bangsa Indonesia harus bersatu dalam satu bangsa dan meletakkan kepentingan dan keselamatan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, anak-anak, pada sila ketiga ini mengajarkan kita agar tetap ada persatuan sehingga Indonesia tidak akan terpecah belah. Karena Indonesia itu ada beragam suku, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Jika kita tidak bisa bersatu, maka akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar dan akhirnya terpecah belah. Oleh karena itu, di bangsa Indonesia juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik
mengandung nilai kerakyatan, musyawarah untuk mufakat dan mengutamakan kepentingan bersama. Contohnya di sini yang pertama mengikuti musyawarah. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman atau orang lain. Yang ketiga, menerima keputusan bersama. Di sini
Nah, di sini udah terbentuk kelompoknya. Kelompok Tapasya kelompok pertama, kelompok Arsila kelompok kedua. Nah, kelompok Bunjungkuk kelompok ketiga, kelompok Evan yaitu kelompok keempat. Nah, tugas kalian di sini kan ada lambang sila Pancasila. Nah, lambangnya ini perhatikan dulu ibu anak-anak. Nah, cara mengerjakan kalian gunting lambang ini. Ikuti lambangnya, kalian gunting. Tapi kotak yang kosong ini jangan digunting. Untuk kotak yang kosong nanti kalian tempelkan simbol Pancasilanya, lalu bunyi silanya dan contoh penerapannya. Nah, silakan semua dikerjakan dulu kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, ya. Nah, dibagi biar temannya kebagian mengguntingnya. Dipotong dulu sininya, digunting lagi. Di situ kan ada simbol bunyi sila dan contoh penerapannya. Jadi ada yang bagian menulis nama kelompoknya, menggunting dan menempel. Dipotong sesuai kotaknya ya. Dipotong sesuai dengan ukuran di kotaknya. Nah, ini kalian gunting dulu, dibagi menjadi 3 biar semua kebagian mengguntingnya. Jadi kelompoknya itu bekerja semua. Ada yang menggunting simbolnya, lalu silanya dan contohnya. Ada yang menggunting lambang burung garudanya. Ingat mengguntingnya sesuai kotaknya ya, untuk simbolnya, bunyi silanya dan contoh penerapannya.
ketiga, simbol pohon beringin Persatuan Indonesia. Contoh, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, kepala banteng, mengikuti musyawarah yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengikuti musyawarah mendengarkan pendapat teman atau orang lain manakala. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh, bergotong royong. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Adira. Nah, dari kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat, hasil diskusi dan presentasinya udah bagus semua ya. Nah, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Nah, untuk berikutnya Ibu ada tugas LKPD lagi, tapi tugasnya ini individu ya, tidak berkelompok. Individu yaitu tugasnya sendiri. Nah, jangan lupa kalian tulis nama dan kelasnya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya.
juga Ibu ambil. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dan di mana setiap sila memiliki makna sebagai harus mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, maupun masyarakat. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kegiatan pelajaran hari ini? Senang, lagi gembira. Alhamdulillah, semuanya senang dan gembira. Nah, pada kegiatan mana yang kalian sukai? Kegiatan berdiskusi kelompok dan presentasi. Ya. Nah, apakah kelompok kalian menyenangkan semuanya? Menyenangkan. Nah, apakah ada kendala pada saat kalian berdiskusi dengan temannya? Alhamdulillah, diskusinya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari di rumah, dibaca bukunya. Nah, pelajaran selanjutnya kita masuk ke materi sikap dan perilaku yang mencerminkan pemahaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi silahkan kalian baca bukunya, pelajari di rumah untuk